Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana teknik pengukuran yang benar. Sebelum melakukan pengukuran, ada beberapa hal yang perlu diketahui agar pada saat kita melakukan pengukuran mendapatkan hasil yang tepat. Nah, yang pertama, alat ukur yang kita gunakan itu skala yang dilihat pertama itu selalu di angka 0. Nah, misalkan di sini ada alat ukur timbangan. Skala yang pertama yang berada di garis merah ini itu harus sebelum melakukan pengukuran harus berada di angka 0. Kemudian lagi misalkan ada penggaris alat ukur panjang, sebelum kita mengukur pensil ini, alat skala yang pertama yang berada di ujung ini, di ujung pensil ini itu adalah skala angka 0. Berikutnya lagi, mengukur secara tepat. Nah, pastikan alat ukur yang kita digunakan itu sudah mengukur secara tepat. Misalkan pada saat kita ingin mengukur suhu dari air ini, termometer yang kita gunakan harus berada di dalam air tanpa menyentuh wadah dari air tersebut. Misalkan lagi, kita ingin mengukur waktu dengan menggunakan stopwatch. Stopwatch yang kita gunakan ini itu kita nyalakan tepat pada saat percobaan dimulai dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. Yang berikutnya, catat hasil pengukuran disertai satuan yang tepat. Nah, pada saat misalkan kalian mengukur lingkar kepala, satuan yang tepat itu adalah sentimeter. Saat kalian mengukur waktu, satuan yang tepat itu adalah sekon. Saat kalian mengukur misalkan suhu, satuan yang tepat itu adalah derajat Celcius. Berikutnya, hindari kesalahan paralaks. Nah, apa itu paralaks? Pengamatan tidak sejajar dengan alat ukur. Nah, pada saat kalian mengukur, itu usahakan pengamatan kalian atau mata kalian itu harus sejajar dengan alat ukur. Misalkan seperti ini, sejajar dengan alat ukurnya, tidak berada di samping seperti ini ataupun yang ini. Nah, berikutnya lagi, pada saat misalkan kita mengukur volume cairan, itu usahakan cairan biasanya kan memiliki ketinggian tidak merata, sehingga untuk mengukur volume cairan, bacalah skala pada sisi cembung cairan. Nah, misalkan seperti ini, jika dia cembung ke bawah, maka usahakan tepat di bawah cembung ke bawah ini. Misalkan dia tepat cembung ke atas, maka usahakan pengamatannya itu berada pada cembung ke atas. Nah, yang terakhir, pada saat kalian selesai melakukan pengukuran, usahakan dicatat, jangan diingat, karena kita memiliki batasan dalam mengingat. Nah, oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.